pada tahun sampai dengan 2015, Bapak Dr. Syawaludin juga pernah menjadi staf labor konseling IAIN Bukit Tinggi 2015 sampai dengan 2016, Departemen Instrumen Non-Tes dan Tes Teknologi Unit Pelayanan Konseling UIN Bukit Tinggi 2018 hingga sekarang. Nah, Bapak Dr. Syawaludin juga menjadi dosen UIN Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi pada tahun 2014 hingga sekarang, dosen Universitas Terbuka 2022 hingga sekarang, dan Ketua Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Bukit Tinggi pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Bapak Dr. Syawaludin juga menjadi Koordinator Hukum dan Advokasi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau APKIN pada wilayah Sumatera Barat pada tahun 2021 hingga pada tahun 2025. Departemen Penelitian, Keilmuan, dan Pengembangan Profesi BKI, Perkumpulan Ahli Bimbingan dan Konseling Islam, atau PAPKI, wilayah Sumatera Barat, pada tahun 2021 hingga 2025. Dan Bapak Dr. Syawaludin juga sekarang menjabat sebagai Ketua Prodi Pendidikan Profesi Guru, UIN Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi 2022 hingga sekarang. Oke, baik pada teman-teman sekalian, mari kita fokus mendengarkan pemaparan materi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Syawaludin SOC, SPD, MPD, MH, MPSI, KONS terkait mengatasi quarter life crisis pada mahasiswa dalam mempersiapkan diri ke dunia kerja. Untuk Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih. Ini Ananda Silvia Risa Urmasution. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Langsa. Kemudian yang kami hormati Bapak Kaprodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah IAIN Langsa. Kemudian yang kami hormati para dosen yang sudah bergabung di Zoom virtual ini, dan juga yang kami cintai para mahasiswa yang sudah tergabung. Ini kita sekarang bergabung sebanyak 48 peserta. Tadi sempat trouble ya. Ini MC-nya Silvia Risa ya. Tadi sempat trouble ya keluar dan kita masuk lagi ya. Oke, saudara-saudari semua, tadi narasumber pertama itu sudah sangat luar biasa menjelaskan tentang quarter life crisis. Itu sangat luar biasa sekali materinya. Jadi dengan materi yang sama juga, jadi saya sangat terbantu sekali sebagai narasumber kedua karena banyak hal yang disampaikan oleh beliau terkait dengan quarter life crisis. Nah, sebelum saya mulai menjelaskan terkait dengan tema yang diberikan oleh panitia, terlebih dahulu saya ada survei kecil-kecilan dulu. Mohon host saya diberikan ini dulu, diberikan ini untuk jadi share screen ya. Oh sudah, oke, terima kasih. Oke, kebetulan ketika saya dihubungi oleh Pak Marimbun ya sekitar 10 hari yang lalu, kemudian kita diskusi, kemudian beliau sampaikan bahwa mahasiswa IAIN Langsa akan mengangkat seminar nasional. Nah, ini sangat luar biasa sekali dan kebetulan temanya beliau sampaikan terkait dengan quarter life crisis. Nah, kemudian juga tadi sudah dibacakan CV saya oleh moderator, Saudari Silvia Risa. Jadi sebenarnya hari ini saya seperti kembali ke rumah sendiri gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena S1 kita sama. Nah, gitu deh. Jadi S1 saya pertama itu dari Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah IAIN Padang. Gitu ya. Kalau kita dulu namanya itu Bimbingan Penyuluhan Islam. Kemudian belakangan berubah menjadi Bimbingan Konseling Islam. Sehingga dengan teman-teman di IAIN Langsa saya seperti kembali ke rumah sendiri gitu ya. Nah, kemudian juga waktu itu saya lanjut lagi ke S1 Konseling Pendidikan di UNP. Kemudian juga lanjut S2 di sana.
Kemudian juga lanjut PPK di sana, pendidikan profesi konselor yang gelar kons di belakang seperti narasumber pertama tadi. Kemudian juga lanjut S3-nya di bimbingan konseling Universitas Negeri Malang di Jawa Timur. Nah, kebetulan sekarang saya berdomisili di Bukit Tinggi dan mengajar di UIN Bukit Tinggi, tepatnya di Prodi Bimbingan Konseling di Fakultas Tarbiyah. Nah, saudari sekalian, sebelum kita lanjut terkait dengan materi, ini ada survei kecil-kecilan, jadi mohon untuk diisi ya. Ini saya kirimkan linknya di room chat. Sudah ada ya, Ibu Moderator? Sudah ada linknya di Sudah, Pak. room chat? Oke, silakan diisi mungkin sekitar 10 menit. Ini cuma pertanyaan gampang ya, ada 10 pertanyaan. Jadi ini bukan ujian kehidupan ya, apalagi ujian akhir semester gitu ya. Ini hanya survei kecil-kecilan terkait dengan quarter life crisis. Oke, silakan. Oke, ini mohon izin saya cek dulu sudah berapa yang masuk jawabannya. Oke, sejauh ini belum ada, jadi santai saja menjawabnya gitu ya. Jadi harapan saya ini tanpa nama ya, jadi tidak perlu khawatir. Silakan saja diisi sejujur-jujurnya. Ada 10 pertanyaan gampang sebenarnya terkait dengan kondisi yang saudara-saudari alami sekarang.
kalian belajar tentang teknik konseling, contohnya tentang instrumen, tentang pelaksanaan konseling kelompok, bimbingan kelompok klasikal dan lain sebagainya. Di luar itu belajar apa contohnya? Kepemimpinan. Apalagi contohnya tentang belajar bahasa asing. Itu justru nanti akan membantu teman-teman setelah keluar dari sini. Jadi bukan hanya setelah tamat saya cuma bisa memberikan pelayanan konseling. Tetapi ketika ada kompetensi yang lain, setidaknya itu akan mendukung karir kita di masa depan. Kemudian apa lagi? Nah, ini dia. Nih, sabar dengan proses. Sabar dan percaya dengan proses yang sedang kita jalani sekarang. Dan bertanggung jawab ketika kita mengambil satu keputusan. Contohnya seperti ini, ketika kita sudah memilih di prodi bimbingan konseling Islam, maka geluti itu. Saya yakin di sana Pak Marimbun, Pak Dana itu orang-orang luar biasa gitu ya. Setidaknya kita banyak belajar kepada mereka bagaimana menjadi orang yang sukses di masa depan. Jadi jangan hanya saya ke kampus, kemudian selesai kuliah, kemudian saya balik lagi ke kosan, balik lagi ke kampus besoknya buat tugas, balik lagi seperti itu atau ke pustajangan seperti itu. Manfaatkan kesempatan menjadi seorang mahasiswa untuk meningkatkan semua kompetensi yang ada pada diri kita. Nah, kemudian apa lagi? Ini yang terpenting. Terkadang ya, kenapa kamu tidak masuk organisasi ini? Contohnya seperti itu. Atau kenapa kamu tidak mengikuti kegiatan ini? Oh iya Pak, tugas kita banyak. Ya, kalau konseling itu kan terkenal tugasnya banyak gitu ya. Tugas kita banyak Pak, ini Pak, banyak alasan. Yang sebenarnya ketika kita sudah yakin akan meningkatkan kemampuan atau kompetensi satu hal, maka alasan itu tidak akan ada. Tetapi kalau kita tidak tertarik gitu ya, maka akan banyak atau 1000 alasan untuk tidak mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian apa lagi? Jangan ragu terhadap diri sendiri. Bagaimana Anda akan meyakinkan orang lain kalau Anda mampu, sementara saudari sendiri ragu terhadap kemampuan diri sendiri. Kemudian apa lagi? Takut gagal. Jangan pernah takut gagal. Artinya ketika kita gagal sekalipun, itu adalah proses untuk belajar. Nah, kemudian apa lagi? Jangan suka menunda-nunda. Nih, Mbak Sylvia sudah punya proposal, mungkin sudah diseminarkan. Jangan ditunda-tunda. Ketika ada revision, kerjakan langsung. Oh iya Pak, kemarin dicoret pembimbing Pak, saya butuh healing 1 bulan Pak. Jangan. Saya butuh healing dulu 1 bulan untuk memperbaiki kondisi mental saya Pak. Ini nggak selesai-selesai nanti. Kemudian apa lagi? Jangan berusaha untuk menyenangkan semua orang. Kadang saya orangnya pribadi yang tidak enakan Pak. Ketika Anda berusaha menyenangkan semua orang, maka secara tidak langsung saudara-saudari sudah menyakiti diri sendiri. Kalau orang senang kepada saya syukur, kalau orang tidak senang ya sudah, nggak jadi masalah gitu ya. Kemudian apa lagi? Jangan takut sukses. Nanti kalau seandainya saya menjadi orang ini sanggup nggak ya? Gitu. Kalau seandainya saya menjadi orang hebat sanggup nggak ya? Gitu. Jadi bukan hanya gagal yang takut, sukses juga takut gitu ya. Kemudian apa lagi? Jangan negative thinking. Jadi hilangkan kebiasaan negatif thinking ini. Kemudian apa lagi? Hindari lingkungan yang toxic relationship. Jadi kalau seandainya mungkin ada teman-teman kita yang justru membawa pengaruh negatif, tinggalkan. Kemudian apa lagi? Jangan terfokus kepada penilaian orang lain. Kalau seandainya nanti saya seperti ini, penilaian teman-teman saya seperti apa ya? Penilaian si ini seperti apa ya? Kalau seperti itu, maka kita akan terfokus untuk menyenangkan semua orang. Kemudian apalagi? Hindari teman yang negatif. Ini ada tong sampah nih. Jadi yang 10 ini buang semua ke tong sampah. Artinya ketika saya akan berkembang, maka ini harus saya hilangkan. Ada satu video terakhir dari motivasi dari Prof. B.J. Habibie. Ini sangat luar biasa sekali. Saya ingin nanti teman-teman mengambil intisari dari video ini. Saya tidak pernah tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Habibie, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Saya tidak pernah tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Habibie, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau Anda naik sepeda, Anda berhenti, Anda jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Umur 80. Kalau ditanya Habibie umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun.
Tidak ada bedanya. Saya umur 80 tahun. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang saya berikan. Itu motivasinya. Yang penting motivasi deh. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia. Produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya ikut makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur. Sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu membuat sinergi positif antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi. Masalah dengan halal. Dan terasa orang sekitarnya ikut menikmatinya. Itu filsafat yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu. Nih, videonya sangat luar biasa ya. Saya ingin minta pendapat dari dua orang dulu nih. Kira-kira apa intisari dari video yang disampaikan oleh Pak B.J. Habibie tadi? Mbak Kartini lah. Ini Pak Marimbun banyak menghindar dari kamera, Pak Marimbun nih. Ketika sudah ada Asal ada pertanyaan menghindar ya. langsung tadi banyak yang buka kameranya, Pak. Setelah saya sampaikan kira-kira ada yang ingin berpendapat terkait Ini intisari, langsung menghindar gitu ya. ini perlu diingatkan Sylvia Risa nih, buka kamera semua, jangan-jangan yang tidur nih. Oke, Mbak Kartini, kira-kira intisari yang disampaikan oleh Prof. Habibie tadi. Sebelumnya kedengaran suara Kak. Ya, kedengaran. Jelas. Jadi yang paling jelasnya yang saya dapat tadi Pak, yaitu tidak ada gunanya IQ kita tinggi kalau kita pemalas. Itu adalah intisari yang saya dapat. Oke, makasih Mbak Kartini, luar biasa. Jadi tidak ada gunanya IQ tinggi kalau kita pemalas. Tadi ada satu catatan yang disampaikan oleh Prof. Habibie bahwa kita harus memiliki mental sepeda. Apa dia mental sepeda itu? Ketika kita naik sepeda, kita harus kayuh terus agar bisa berjalan. Ketika kita tidak kayuh, maka kita akan jatuh. Kemudian ditambahkan tadi oleh Mbak Kartini bahwa IQ tinggi sekalipun, kalau kita pemalas nggak ada gunanya. Sehingga ketika kita punya tujuan di masa depan, maka yang pertama kita harus sehat dulu. Apa yang sehat bukan hanya fisik, tapi psikis juga. Jadi Mbak Sylvia yang sudah memulai proses proposal skripsi gitu ya, biasanya yang dihantam itu adalah psikisnya, kelelahan psikis gitu ya. Bagaimana caranya menghandle agar psikis itu sehat gitu. Jadi bukan hanya sehat fisik tapi juga sehat psikis. Kemudian apalagi konsisten.
penelitian. Sedangkan di posisi tersebut saya masih stres dalam merancang proposal penelitian tersebut. Jadi ada dua sisi ya. Yang semester 5 saja sudah stres, apalagi semester 7, gitu ya. Apalagi semester 9, apalagi semester 11 gitu ya. Oke. Kalau seandainya ada orang yang nyinyir gitu ya, menuntut kita macam-macam, kalau saya di posisi itu tidak akan saya dengarkan. Artinya saya sudah punya tujuan, saya sudah merancang nih. Saya sangat paham kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa semester 5 ke atas terkait dengan proposal penelitian. Tapi kan kita dibekali ya, kita di semester 4 atau 5 itu kita sudah dibekali tentang ilmu metodologi penelitian. Kemudian kita berupaya untuk merancang satu proposal bagaimana caranya agar kita cepat tamat. Dan ternyata masih banyak yang nyinyir, mungkin 1, 2, 3, dan 4 orang gitu. Kalau saya di posisi itu tidak akan saya dengar. Kenapa? Karena saya sudah punya rencana. Yang stres itu pasti ada. Jadi kalau stres itu kan kalau kita klasifikasikan ada sedang, rendah, ada rendah, sedang, tinggi. Sebenarnya kalau posisi stres yang rendah itu tidak jadi masalah. Artinya ketika kita stres rendah itu memicu kita untuk bisa maju. Yang masalah itu adalah ketika posisi stres itu sudah tinggi, itu yang bahaya. Jadi nanti silahkan dikenali. Ketika saya stres itu kan tekanan, arti sederhana stres itu adalah tekanan. Apa tekanannya? Proposal penelitian. Jadi ketika kita sudah stres, kenali dulu, ini saya stres sedangkah, stres ringankah, atau stres tinggikah? Kalau sudah tinggi, ya khususnya tadi Sri Nadiawati itu mahasiswa Bapak, udah temui aja Bapak di lantai 4 gitu ya, di FTIK gitu ya, Fakultas Tarbiyah gitu ya. Nah, kalau seandainya masih dalam posisi sedang atau rendah gitu ya, setidaknya itu bisa diatasi sendiri. Contohnya pergi ke pustaka, banyak baca skripsi dari senior. Kalau kita cuma rebahan saja di rumah, yakinlah proposal itu tidak akan selesai. Kalau kita hanya pikirkan, tidak akan selesai. Justru ketika kita banyak mikir, maka stres juga akan semakin tinggi. Tidur juga tidak nyenyak. Nah, solusinya seperti apa? Bertindak. Bagaimana tindakannya? Rajin ke pustaka, rajin buka artikel. Sekarang handphone ini kalau ada kuotanya ya, kalau tidak ada kuota nggak bisa kita akses gitu ya. Kalau ada kuotanya kita akses ribuan jurnal bisa keluar. Ribuan artikel bisa kita baca. Jangan buka handphone, buka TikTok gitu ya, ada tren terbaru, coba latihan itu bagaimana supaya bisa. Kalau seperti itu nanti tidak selesai gitu ya. Jadi handphone ini kita gunakan untuk membaca banyak artikel. Dari 10 artikel